sekalian, hari ini kita coba dari zaman gotik sampai modern. Sulit sekali untuk mengcover, saya kira-kira siapkan 50 lukisan, menurut saya juga nggak mungkin cukup gitu. Jadi ya kita lihat aja ntar kita sampai berapa lukisan gitu. Mengapa di dalam kehidupan manusia toh perlu ya pengenalan akan so-called namanya fine arts atau seni-seni yang dianggap tinggi itu somehow seperti kayak ada satu gambaran bahwa itu merupakan satu kebutuhan yang jelas bukan primer gitu kan ya, untuk dikonsumsi secara everydayness sehari-hari itu sepertinya ya bukan merupakan satu kebutuhan yang sangat urgent gitu. Tapi kita percaya sekali lagi di dalam prinsip firman Tuhan ya, khususnya dari perspektif Kristen, penggambaran Tuhan bukan cuma sebagai yang paling benar, yang kebenaran yang tertinggi, tapi juga sekaligus keindahan yang tertinggi ya. Keindahan yang tertinggi itu satu konsep yang penting di dalam firman Tuhan, dan saya percaya kalau kita di dalam kehidupan kita nggak ada aspek itu, aspek keindahan, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan keagamaan kita ya. Saya pikir ini prinsip yang universal, bukan cuma untuk kekristenan, tapi ini religion apapun, saudara ada di mana gitu, mempelajari keindahan itu sesuatu hal yang penting, karena tanpa prinsip keindahan kita nggak bisa hidup secara penuh gitu. Ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita gitu. Cuma ada persoalan waktu kita berhadapan dengan so-called namanya fine arts gitu ya, fine arts, karena kita berpendapat ya fine arts itu ya, pertama itu kategori katakanlah seni yang tinggi gitu kan ya. Sudah gitu taruhnya di museum, kalau saya mau beli aja susah sekali gitu, nggak mungkin bisa ada uang cukup gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti ada gambaran fine arts itu agak excluded ya di dalam satu realm atau wilayah yang lain di dalam kehidupan manusia yang nggak betul-betul menyentuh keseharian hidup manusia gitu. Itu kritiknya pragmatisme misalnya ya. Pragmatisme mencoba untuk menghadirkan seni-seni yang populer, akhirnya itu solusinya mereka gitu. Karena seni-seni yang seperti Rembrandt, Caravaggio dan sebagainya itu terlalu tinggi, cuma orang-orang tertentu yang bisa mencerna, yang bisa menikmati ya musik seperti Mozart, Bach, Beethoven dan sebagainya. Itu ya permainannya orang-orang kelas tinggi gitu kan ya. Terus kita tahu nggak semua orang tergolong kelas itu gitu kan ya. Jadi orang-orang pragmatis bicara ya kita mesti menghadirkan seni populer itu. Tapi menurut pendekatan reformatoris ya, Luther, Calvin, Zwingli, mereka mempunyai pemikiran yang lain, yaitu instead of memudahkan ini ya seni itu menurunkan derajatnya jadi seni populer gitu misalnya, yang mereka lakukan adalah membuat seni yang katakanlah dianggap tinggi, sulit, complicated, rumit dan sebagainya itu untuk dijelaskan gitu. Seperti ada concern yang sama antara ini pragmatisme dengan reformasi ya. Intinya adalah bagaimana membawa seni itu ke dalam keseharian gitu. Tapi cara pragmatisme adalah dengan menolak seni-seni yang tinggi lalu pakai seni populer gitu supaya lebih bisa dicerna di dalam keseharian manusia. Tapi pendekatan reformatoris adalah bukan membuang seni-seni yang tinggi, tapi mereka melakukan so-called namanya katekisasi ya. Katekisasi. Tahu katekisasi sudah? Ya, orang kalau Kristen mau belajar tentang firman Tuhan, belajar iman Kristen, belajar teologi, dia datang ke kelas katekisasi gitu. Belajar di situ. Nah, ini spirit kita di dalam seminar mandat budaya ini katekisasi fine arts ya. Karena kita percaya solusi ini adalah solusi yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh pragmatisme yang mencoba untuk membuang seni tinggi lalu menggantikan dengan popular culture misalnya, whether di dalam musik, di dalam lukisan, di dalam banyak hal yang lain gitu. Sekarang kita masuk ke dalam pendekatan ini ya, kronological dari zaman ke zaman. Saya mulai dari ini, dari zaman gotik Giotto ya, Giotto. Lukisan terkenal Giotto. Jadi kita mulai dari zaman gotik ya. Gotik itu di dalam zaman Middle Ages. Middle Ages itu panjang sekali, roughly kita bisa bilang 400 sampai 1400 ya. 400 1400. Ada 3 peristiwa penting yang menghentikan zaman Middle Ages, lalu masuk ke dalam zaman berikutnya yang disebut dengan Renaissance. Itu adalah percetaan oleh Gutenberg di Jerman. Lalu Columbus menemukan benua Amerika, ya. Columbus menemukan benua Amerika, percetakan di Jerman oleh Gutenberg.
Lalu satu lagi adalah ini jatuhnya Konstantinopel ya ke tangan kerajaan Ottoman Turki ya. Tiga peristiwa itu mengakhiri Middle Ages gitu. Nah, kita masuk ke dalam periode Middle Ages ini Giotto ya, Giotto lukisan yang terkenal. Ini lukisan yang sangat penting dari Giotto itu periodenya kira-kira 1304 sampai 1313, jadi benar-benar Middle Ages gitu ya, 1304 sampai 1313. Giotto ya, Giotto. Kalau saudara melihat, maksudnya bandingkan, saya nggak ada waktu saudara untuk membahas ini ya, Pak, medieval painting sebelum Giotto, tapi kalau saudara melihat misalnya medieval painting itu flat ya, very dua dimensional gitu, two dimensional itu tipikal ini Gothic paintings gitu, dan nggak terlalu ada ekspresi. Giotto itu yang pertama, ini benar-benar ini ya, milestone gitu di dalam history of painting in the Western world, karena dia ada ekspresi di dalamnya. Kalau saudara melihat, ini kan lamentasi kan, saudara lihat di situ wajah-wajah, mungkin bisa di zoom sedikit yang mana aja, hampir setiap wajah di situ bisa dikenali gitu ya, maksudnya ini ya, ekspresinya gitu, ada kesedihannya gitu maksudnya. Itu bukan sesuatu yang taken for granted ya, karena di dalam zaman-zaman sebelumnya, maksudnya the whole medieval paintings nggak ada ekspresi seperti itu gitu. Jadi itu sesuatu novum ya, sesuatu yang baru di dalam dunia lukisan ya. Lalu selain itu, kalau saudara melihat juga dibandingin dengan medieval paintings yang sebelumnya gitu, tapi di situ saudara sudah bisa melihat ada sedikit konsep kedalaman, clarity tentang ini konsep spasial, yaitu ruangan gitu. Saya mesti hati-hati pakai istilah ini, seperti kayak semacam perspektif itu yang nggak ada sama sekali kalau di dalam ini medieval paintings sebelumnya itu nggak ada. Tapi kalau saudara dilihat sini kan ada sedikit ini kan ya, gambaran itu tiga dimensinya ya. Nangkep nggak maksud saya ya? Saudara inilah, ntar lihat sendiri ya, medieval paintings itu kayak apa, totally flat gitu maksudnya, dua dimensi gitu. Nah ini sudah mulai ada mini perspektif katakanlah seperti itu ya. Dan psychological intensity-nya di situ, itu yang ini typical Giotto gitu. Ya. Di situ digambarkan orang-orang yang sedang mourning, meratap gitu ya, karena kematian Kristus. Ya. Masih ada halo di situ, kalau saudara lihat ya, masih ada halo, maksudnya itu di dalam tradisi ini medieval painting tetap dipakai di situ. Nanti lambat laun di dalam zaman-zaman berikutnya mulai digambarkan dengan cara yang agak berbeda, bukan pakai model halo seperti itu lagi gitu. Dalam zaman kita sekarang sudah hampir nggak mungkin dipakai lagi, karena kita sekarang sudah ada helm, jadi ntar orang confused antara orang suci atau orang naik sepeda motor sebetulnya gitu. Good, terusin. Saya masuk ke ini, kita nggak punya banyak waktu sudah kalau kita mau menyelesaikan 50 lukisan. Sebetulnya saya hitung-hitung, saya cuma punya waktu 3 menit untuk setiap lukisan, which is sangat tidak manusiawi itu. Karena ini overview kan ya, overview. Sekarang kita masuk ke lukisan berikutnya ya, kita say bye-bye to Giotto. Kita masuk ke ini, Hieronymus Bosch. Nah, ini satu tema diberikan judul The Temptation of Saint Anthony ya. Saudara coba lihat di situ, ada sedikit kemiripan sama lukisan siapa nggak? Kalau saudara kenal sedikit tentang lukisan ya, coba lihat itu kanan kirinya dan sebagainya gitu. Ya, digeser-geser, agak di zoom boleh, tapi digerak-gerakin pojok kanan kiri ya gitu. Coba lihat yang bawah gitu misalnya. Ada kemiripan sama lukisan siapa? Itu sudah, coba lihat, perhatiin ini. Apa itu sudah? Apa? Ya memang nggak jelas sih. Saya juga nggak tahu sih by the way gitu, jadi kita same level kan. Wah, ini namanya lukisan yang surrealisme ya. Kalau saudara kenal lukisannya Salvador Dali itu maksudnya ya. Surrealistik itu mimpi buruk gitu kan ya. Salvador Dali itu sangat dipengaruhi oleh ini Hieronymus Bosch. Itu dia terkenal sekali karena di dalam kehidupannya dia menghadirkan gambar-gambar yang nggak real gitu maksudnya ya. Gambar-gambarnya sebenarnya di dalam kenyataannya itu nggak ada eksistensinya seperti gitu ya. Ada orang menafsir ya itu demons gitu misalnya ya. Kalau saudara melihat di situ kan judulnya sebetulnya adalah The Temptation of
Saint Anthony ya. Di situ dipenuhi dengan berbagai macam makhluk yang nggak jelas apa, semuanya hadir seperti mau mendistrak ini Saint. Kalau sudah lihat di tengah itu Saint Anthony ini sedang berlutut gitu kan ya. Jadi dia di dalam bahaya, didistraksi oleh segala macam ini yang ada di sekelilingnya gitu. Dia sepenuhnya konsentrasi gitu Saint Anthony, tapi sekelilingnya sekali lagi boleh di zoom out lagi, begitu banyak gangguan di luar gitu ya, all kinds of distraction gitu di luar sana yang mengganggu dia ya. Nah sudah itu Hieronymus Bosch ini sangat terkenal karena gambarnya itu fantastik ya, maksudnya fantastik maksudnya di dalam pengertian sangat imajinatif itu, fantasia dari kata fantasia, bukan fantastik di dalam pengertian ini ya, wow you are so fantastic today, bukan itu ya maksudnya, tapi di dalam pengertian fantastik itu penuh dengan imajinasi gitu, fantastis maksudnya ya. Tapi juga sekaligus memberikan satu nuansa ancaman gitu. Gambaran itu sangat pesimistik ya, merefleksikan kekhawatiran yang terjadi pada zamannya gitu. Itu sangat diakibatkan oleh situasi sosial politik ya, sociological, social and political upheaval di dalam zamannya Hieronymus Bosch yang akhirnya terus diekspresikan di dalam lukisannya gitu. Dia adalah seseorang yang sangat devoted ini Katolik ya. Karena waktu itu belum ada reformasi gitu kan ya, devoted Catholic, seorang Kristen. Kita mesti hati-hati, by the way, kita nggak bisa membaca iman seorang pelukis hanya sekedar karena dia melukis apa terus berarti imannya kayak gitu maksudnya itu mesti ada, nggak bisa one to one relationship gitu, especially di dalam zaman ini gitu, sebelum romantik gitu, orang bisa lukis any kind dan mungkin nggak merupakan ideologinya dia, tapi mungkin kira-kira mulai klasik, early romantik, orang mulai menyatakan apa yang dia percaya sesuai dengan apa yang dia lukis gitu, tapi itu baru belakangan perkembangan seperti itu. Kalau kita lihat di sini kita tahu biografinya dari Hieronymus Bosch itu seorang yang devoted gitu, seorang yang saleh gitu maksudnya, yang sungguh-sungguh di dalam imannya. Itu mungkin deh yang ini tadi yang kita nggak jelas apa ya, itu gambaran daripada iblis-iblis gitu, iblis-iblis yang berusaha untuk mengganggu. Dan kalau saudara bandingkan misalnya lukisan dia yang lain ya juga kira-kira mirip, dipenuhi dengan gambaran-gambaran yang rather pesimistik gitu misalnya, itu sekali lagi mencerminkan keadaan situasi sosial dan politik di dalam zamannya yang tercermin di dalam lukisannya ya. Yang menarik adalah meskipun makhluk-makhluk ini adalah makhluk aneh gitu ya, kita nggak jelas ini apa gitu, ikan kok pakai topi atau apa gitu kan ya, ikan yang pakai pakai ransel di belakang gitu maksudnya. Ya, maksudnya seperti kayak gambaran orang sinting gitu lah kira-kira kalau pakai bahasa ini ya, bahasa populer gitu maksudnya. Ini gambarannya orang gila gitu maksudnya, gambar yang bukan gitu kan. Ya ini apa sih semua gitu maksudnya kan ya. Ya itulah ini Hieronymus Bosch gitu. Ini sangat terkenal ya di dalam konteks medieval bisa gambar seperti ini. Oke. Lukisan berikutnya saya lompat sedikit yaitu ke ini Matthias Grunewald ya. Matthias Grunewald itu dia terkenal sekali. Lukisan dia yang paling penting itu adalah Crucifixion of Christ atau the so-called Isenheim altar ya. Ini lukisan penderitaan Kristus mungkin yang paling terkenal gitu ya, Matthias Grunewald. Comparable kalau di dalam musik saudara bisa ini tandingkan dengan Bach, Johann Sebastian Bach, Matthäus Passion misalnya gitu ya. Kalau di dalam lukisan mungkin ya ini gitu, Matthias Grunewald. Lukisan ini kira-kira tahun 1510 sampai 1515 ya. Sebetulnya di dalam zaman itu sudah boleh masuk kategori zaman Renaissance, tapi kalau saudara melihat di situ masih sangat dipengaruhi dengan gaya gotik gitu maksudnya ya. Gambar mukanya dan sebagainya itu masih kasar gitu, nggak terlalu fine seperti ada di dalam zaman Renaissance misalnya gitu kan. Coba lihat ekspresi daripada tangannya gitu, tangannya Yesus Kristus ya. Sama sekali posisi yang nggak wajar gitu karena menahan kesakitan, ekspresi yang sangat ini gitu kuat gitu. Lalu di situ kita melihat ini Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis yang mengatakan kalimat terkenal itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ya. Yesus Kristus yang mati mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Sudah lihat di bawah di sini ya, ini seperti ada simbol lagi di bawah. Di situ sudah melihat domba ya, pikul salib mencucurkan darahnya ya. Jadi ada simbol lagi di sini gitu, yang menunjuk kepada Yesus Kristus, yaitu domba Allah yang mencucurkan darahnya untuk tebusan dosa manusia.
ada penemuan yang menarik, coba lihat di dalamnya ada tusukan gitu, tapi seperti gambaran yang sangat hancur. Itu ada yang menafsirkan itu di dalam zaman Grunewald ya, ada sejenis penyakit yang terjadi di sana gitu, ergotisme namanya gitu. Itu skin disease gitu, itu penyakit yang sangat menakutkan ya, maksudnya terjadi dalam zaman Grunewald. Skin disease, ada gambaran Yesus yang menderita ya, sangat mengerti pergumulan orang-orang yang menderita gitu. Maksudnya ini lukisan deh, satu sisi sangat religius, sisi yang lain juga sangat kontekstual gitu. Ya. Karena menurut beberapa ahli penyakit yang ada yang ditonjolkan di dalam skin disease ini adalah yaitu penyakit yang disebut dengan ergotism itu gitu. Di dalam zamannya Matthias Grunewald, orang-orang yang punya skin disease seperti itu lalu digambarkan Yesus juga terkena penyakit seperti itu, gambaran gitu ya, maksudnya untuk melakukan satu paralel bahwa Yesus sungguh-sungguh mengerti penderitaan hidup manusia. Itu konsisten dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, misalnya surat Ibrani ya, imam besar yang kita kenal adalah dia yang mengerti penderitaan kita gitu kan ya, dia yang mengerti penderitaan kita gitu, Tuhan yang mengerti penderitaan kita. Kita tinggalkan zaman Middle Ages, kita sudah ada 3 lukisan. Saya masuk ke zaman berikutnya, ini namanya zaman Renaissance ya. Saya mulai dengan Botticelli, Allegory of Spring ya, Primavera. Botticelli ini kita bisa bilang di dalam zaman early Renaissance ya. Kalau saudara lihat kan lukisannya kan berbeda ya dengan jenis yang Middle Ages tadi kan ya. Ada perbedaannya di situ. Ini Sandro Botticelli. Tahunnya kira-kira tahun 1482. Kalau mau mengunjungi aslinya, saudara mesti ke Florence. Ke Florence itu Galeri de Uffizi di Florence ya, di Italia gitu. Nah, ini membicarakan tentang alegori ya, kalau kita melihat di dalam bagian ini ya. Jadi penafsirannya itu dari kanan ke kiri gitu. Kanan itu saudara melihat ada satu figur yang berusaha untuk menculik figur yang kedua ya. Figur yang pertama itu adalah Virus atau Severus ya, itu disebut dengan itu namanya dewa angin of March. Dia berusaha untuk kidnap dan berusaha untuk memiliki ya, possess nimfa yang namanya Chloris ya. Ini Severus, ini Chloris ya. Ini merupakan representasi daripada carnal love, daripada kasih yang sifatnya itu ini sensual gitu maksudnya ya. Ini gerakan itu, lalu dia menikahi Chloris dan akhirnya terus tertransform menjadi flora setelah dinikahi oleh dewa angin itu. Dewa angin menikahi nimfa namanya Chloris. Ini mitologi ini ya, Yunani ya, bukan Alkitab ya tentu saja gitu. Bukan kitab suci itu. Lalu dia menjadi ini goddess of spring, menjadi dewa musim semi ya. Keseluruhan gambar kita bisa menafsir sebagai allegory of fertility, kesuburan ya. Kesuburan di dalam dunia ini gitu maksudnya. Terus ini penjelasannya dari mitos Greka gitu. Transform jadi ini flora kan, kalau saudara lihat kan banyak ini kan, banyak bunga-bunga ya kan di situ gitu kan ya, digambarkan di situ. Nah terus di sini ada Venus yang tengah gitu ya. Venus itu menurut mitologi Yunani adalah unity, adalah gabungan gitu ya, sintese daripada dua-dua, baik carnal love atau istilahnya mungkin bukan carnal love kali ya, physical love lebih baik gitu maksudnya. On one side, on the other side dia juga adalah yang memberikan kasih yang sifatnya itu intelektual gitu. Kasih ala Plato gitu. Kalau saudara belajar filsafat kan ya, Plato itu pengertian eros bukan cuma dipakai di dalam eros erotik seperti di dalam penggunaan istilah modern, tapi eros juga kasih manusia kepada beauty gitu misalnya ya, yang terus dipersonifikasi menjadi gods of beauty ya, itu intellectual love namanya ya, eros juga gitu. Jadi Venus itu mewakili kedua-duanya, satu yang physical love, tapi satu juga spiritual love, so-called intellectual love gitu. Nah itu di sini intellectual love-nya terutama direpresentasikan oleh ketiga graces ini ya, 3 graces itu terdapat di situ. Kalau saudara lihat mereka asik sendiri ya, tidak mengindahkan si Cupid ya, tahu Cupido yang berusaha untuk manah mereka dengan mata tertutup ya. Ini sedikit mirip dengan tradisi sekarang kalau saudara menghadiri pernikahan, terus habis itu yang nikah ngelempar
lempar bunga ke belakang gitu kan ya. Itu seperti Cupid maksudnya, karena dia kan ditutup, matanya kan nggak boleh lihat gitu ya, terus lempar, siapa yang kena itu nanti menikah jadwal selanjutnya. Good. Ini Cupid ya, maksudnya sedang menembak, mengarahkan gitu, tapi 3 Graces ini seems to be unconcerned dengan apa yang dilakukan Cupid. Itu merupakan representasi daripada intellectual love sebetulnya gitu. Nah, maksudnya kaitannya, karena Cupid kan itu kan, apa, physical love gitu kan ya, tembak terus asmara, karena ditembak oleh si Cupid, tapi di sini mereka sama sekali unconcerned gitu maksudnya. Jadi 3 Graces ini merepresentasikan daripada intellectual love gitu. Dan kita punya banyak dukungan yang sebelah kiri, kalau sudah mau tambahin lagi itu Mercury, Mercury yang sibuk untuk ini menjaga garden yang penuh dengan orange ini di atas, menjaga supaya apa, awan-awan di atas itu nggak jadi bikin mendung dan suram gitu. Misalnya ada tafsiran ngomong seperti itu, misalnya ini orange merupakan satu simbol yang dipakai oleh keluarga Medici, itu keluarga yang sangat powerful di Italia, salah satu patron daripada Botticelli, tapi bukan yang paling penting ya. Medici itu adalah ini apa, keluarga yang terkenal sekali, ada penguasa tapi juga bankir dan sebagainya, maksudnya sangat terpandang keluarga Medici itu. Dia merupakan ini apa, patron daripada banyak pelukis-pelukis terkenal ya, seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci dan sebagainya, itu sangat profited daripada keluarga Medici. Tapi Botticelli juga meskipun bukan yang terutama. Nah di sini orange apa itu garden itu menunjuk kepada keluarga Medici sebetulnya. Dan Medici itu mendirikan sekolah Plato, Akademi Plato di Florence ya. Dia mendirikan itu di Florence supaya orang belajar ini apa, filsafatnya Plato di situ. Sehingga kita ada alasan argumentasi untuk menafsir ini in a Platonic way ya, terutama bukan cuma yang di sini tapi juga The Birth of Venus kalau saudara ini ya. Jadi ini apa, tafsiran Platonik akan mengatakan di sini yang ditinggikan adalah sebetulnya intellectual love ya, ala Plato yang mengalahkan physical love. Ya, sekali lagi saya, intellectual love ya, apa, cinta manusia kepada beauty itu merupakan perenungan yang ilahi, contemplatio gitu ya. Itu yang melampaui physical love sebetulnya itu. Tapi di dalam gambar yang kedua mungkin lebih jelas ya, Birth of Venus. Nah, di sini kalau saudara melihat kan seperti kayak ini gambar apa sih? Gambar orang telanjang dan sebagainya gitu kan ya. Sedikit berbau kurang senonoh dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita tafsir di dalam framework Platonik misalnya ya, Botticelli, ingat ya, Botticelli, Medici mendirikan ini apa, Akademi Plato di Florence misalnya. Di situ kita bisa menafsir di dalam pengertian yang lain. Di situ viewer atau kita yang melihat, yang menyaksikan itu sebetulnya sedang merenungkan tentang beauty gitu. Nah, waktu kita merenungkan tentang beauty atau keindahan, itu pikiran kita akan dibawa kepada Tuhan. Itu pembacaan Platonik maksudnya ya. Jadi ini bukan gambaran yang erotis lah atau apa gitu kan ya, apalagi pornografi dan sebagainya, bukan itu. Di dalam konsep zamannya Botticelli itu perenungan keindahan seperti ini ya. Ingat tadi saya bilang kan ya, bukan physical love tapi terutama adalah intellectual love kan ya. Jadi di sini ini bukan physical beauty, tapi kalaupun mau dikatakan physical beauty itu membawa kita kepada perenungan akan the spiritual beauty ya. Spiritual beauty. Di dalam gambar ini misalnya The Birth of Venus, di sini saudara bisa menyaksikan gambaran yang sama lagi, ini Zephyrus dan Chloris ya. Zephyrus itu kuat, tiupannya kuat sekali sampai pipinya bengkak kayak gitu. Itu maksudnya maksudnya dia berusaha setengah mati untuk meniup itu apa, supaya Venus jadi stabil gitu misalnya ya. Tapi Chloris sebetulnya juga kalau saudara perhatikan ada menghembuskan nafasnya juga yang turut mendukung. Jadi satunya sangat maskulin ya, satunya itu feminin gitu, maksudnya penggambaran yang sangat proporsional di situ itu. Celebrate the birth of Venus. Lalu saudara di situ sebelah kanan, nah di situ saudara bisa melihat ini apa ini? Ya, flora, nggak jelas sih ya, whether flora atau apa, tapi kemungkinan besar flora atau at least flora di dalam moment of transformasinya gitu maksudnya. Di sini kan sudah ada ini kan tadi, sudah ada Chloris kan di kiri ya. Jadi ini terus ada flora lagi di situ. Flora itu ada bunga ya, penggambaran daripada musim semi, maksudnya metamorfosa daripada flora. Itu kita bisa tafsir kehadiran the birth of Venus itu yang membuka the spring sebagai simbol daripada tanda atau permulaan kehidupan gitu misalnya ya. Again ya, lukisan ini merupakan lukisan kalau ditafsir secara platonik, bukan celebrate sensuality, bukan gitu. Ini bukan sedang celebrate apa, merayakan sensualitas ya, tahu nggak sensualitas? Sesuatu yang apa, menimbulkan birahi dan sebagainya, bukan gitu.
tapi yang seharusnya membawa manusia kepada perenungan akan beauty, yang mana terus membawa manusia kepada contemplating akan Allah sendiri gitu. Itu pengertian platonik gitu misalnya ya. Jadi kalau saudara lihat lukisan ini, terus saudara pikir macam-macam, ya saudara boleh belajar sedikit Plato lah gitu. Alkitab juga. Oke, kita teruskan lukisan yang berikutnya. Saudara, ini kita masuk kepada Leonardo da Vinci, Virgin and Child with Saint Anne. Leonardo da Vinci ya, masih di dalam zaman ini Renaissance, tapi kalau tadi Botticelli itu early Renaissance, ini high Renaissance, Renaissance tinggi ya, atau Renaissance puncak itu. Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519, Virgin and Child with Saint Anne. Saudara, gambar ini agak aneh, saudara, kalau saudara perhatikan itu ya. Saudara lihat ada sesuatu yang aneh nggak? Ini bukan teka-teki ya, nggak ada hadiahnya juga sih, nggak ada. Good lah, kita nggak mau buang-buang waktu ya. Tapi kalau sudah lihat di situ, ini Saint Anne by the way siapa sih? Saint Anne itu siapa? Saint Anne itu mamanya Saint Mary. Ini Saint Mary, ini Saint Anne. Ya, ini ibunya Maria. Maria adalah ibunya Yesus gitu kan ya. Coba lihat, Maria itu gimana posisinya? Dipangku sama Saint Anne. Dia sudah tua segitu, terus ini juga sudah lumayan tua, masih mau dipangku sama apa? Ya sudah nenek-nenek gitu ya, keterlaluan. Banyak scholar mempertanyakan gitu, maksudnya ini nggak ada paralelnya, model kayak begini nggak ada paralelnya. Kok bisa ya Mary dipangku sama Saint Anne gitu maksudnya? Mestinya kan Leonardo lukis kursi lah atau gimana gitu misalnya. Sama sekali nggak ada paralel atau sulit sekali mencari paralelnya. Saya tafsir ini ya, personal bagian ini. Saya percaya di dalam konteks ini, konteks medieval, Renaissance dan sebagainya, ini di sini menunjukkan hierarki gitu maksudnya. Hierarki keluarga maksudnya ya, sebagaimana di dalam lukisan Madonna seringkali digambarkan Maria menggendong Yesus itu misalnya kan ya, betul kan ya, Maria memangku Yesus, demikian juga Saint Anne memangku Maria. Cuma hampir nggak ada memang lukis kayak gini sih, Saint Anne memangku Maria itu hampir nggak ada gitu. Tapi di sini digambarkan jelas sekali gitu maksudnya, Saint Anne ini yang the older memangku Maria, Maria sendiri sedang berusaha untuk menggendong Yesus itu. Gambaran kalau sudah melihat ini ya, ini mukanya Leonardo, maksudnya gambaran lukisan Leonardo da Vinci tentang muka, saudara bisa zoom sedikit ya, ini dengan senyumannya, dengan matanya ya. Gambaran yang melihat ini tertunduk ke bawah itu nanti sangat mempengaruhi Raffaello misalnya ya, mata yang ini menunjuk ke bawah. Tapi kalau di dalam Raffaello ada perbedaan lagi gitu. Di sini kalau saudara melihat matanya memang tertunduk ke bawah, tapi ada certain senyuman gitu kan ya. Itu satu sisi humility, tapi juga bukan humility yang saleh. Maksudnya bukan humility seperti yang ala Raffaello, tapi ada certain keceriaan di dalamnya, di dalam senyuman. Ini nanti kita bandingin sama matanya Raffaello gitu misalnya ya, waktu dia melukis itu ada perbedaan. Ini tipikal Leonardo da Vinci ya, paradoksikal gitu maksudnya, antara mata dan mulut ya. Terus ini Saint Mary, dan saudara melihat di situ ini juga another irony yang lain. Yesus Kristus pegang apa di situ? Pegang domba ya. Maksudnya apa? Yesus sedang bermain-main dengan domba, itu seperti antisipasi bahwa suatu saat nanti dia akan menderita ya. Menderita, mati untuk menghapus dosa manusia. Ini Yesus ya. Tapi terus Maria ya seperti kayak ya mau melarang dia gitu maksudnya ya. Sebagai ibu, seperti nggak rela gitu maksudnya. Ini highly symbolical sebenarnya di dalam gambaran ini juga. Menahan Yesus dengan main-main domba itu sebagai seorang ibu yang penuh dengan cinta kasih. Alkitab sendiri mengatakan Maria itu seringkali hatinya akan mengalami tusukan gitu kan ya, dengan menyaksikan ini Yesus yang harus menderita gitu, menggenapi rencana Allah. Tapi Maria sebagai seorang ibu sulit sekali untuk menerima hal itu ya. Tapi dia bukan seseorang yang terus mempersoalkan rencana Tuhan, karena dia seorang yang meditatif, suka menyimpan di dalam hatinya dan seterusnya ya. Kita bisa melihat gambaran ini. Lalu Yesus tanpa bicara, tanpa kata-kata, seperti kayak di situ mengeluarkan satu kalimat ya, biarkanlah itu terjadi sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Ya, tanpa kata-kata maksudnya kalau kita boleh tafsir gitu. Ya, Maria yang seperti nggak rela, berusaha melarang, Yesus yang dengan dignity-nya menyampaikan maksud rencana Allah di dalam kehidupannya. Sekali lagi sudah gambaran mungkin satu-satunya yang aneh yaitu kenapa Maria dipangku ya. Dipangku oleh Saint Anne gitu, tapi mungkin tafsirannya adalah tafsiran hierarki di dalam tradisi Middle Ages Katolisisme gitu ya, ada hierarki orang suci kan ya, hierarki orang suci dan seterusnya itu.
Kalau sudah melihat di sini di belakangnya nanti waktu kita bandingin sama Mona Lisa, ini kan sudah ada gambaran alam di belakang ya. Mona Lisa di belakangnya alam itu bukan yang pertama pasti gitu. Tapi di sini kita melihat satu gambaran Leonardo suka mengaitkan antara tema yang religius ya dengan yang nature, di belakang nature ya. Natur, alam, di depan itu religius gitu. Bagi Leonardo itu satu kesatuan, bukan dualisme. Kalau saudara melihat di dalam ini apa setting medieval painting misalnya, lukisan medieval, saudara akan mendapati itu settingnya misalnya katedral gitu kan ya. Setting alam itu maksudnya nggak ditekankan seperti di sini. Ini mulai masuk di dalam zaman Renaissance. Pentingnya atau alam yang mendapat tempat gitu ya, itu Renaissance itu maksudnya. Tapi juga bukan yang nggak religius, karena ada lukisan ini kan, Saint Anne, Saint Mary, Yesus, dan domba yang melambangkan penderitaan yang akhirnya harus dipikul oleh Yesus. Ini tahun 1508 ya. Renaissance itu 1400 roughly ya, 1400-1600 itu Renaissance. High Renaissance yang tadi itu Early Renaissance, yang Botticelli ini High Renaissance ya. Lukisannya kalau saudara tertarik ukurannya 168 kali 112 cm ya. Aslinya ada di Musée du Louvre. Musée du Louvre itu di Paris ya. Saudara kalau ke Paris mesti menyempatkan diri ke Louvre. Salah satu koleksi lukisan yang terbesar di seluruh dunia itu Louvre. Terus kita lanjutkan lukisan terkenal yang lain by Da Vinci ya. Da Vinci yaitu Last Supper. Last Supper. Ya. Sudah pernah kan ya lihat lukisan ini kan ya? Pernah kan lihat lukisan ini ya? Ya. Ada yang aneh sudah di situ apa misalnya? Sekarang kita sedikit contaminated setelah ini ya, nonton Da Vinci Code lah, ya dan sebagainya. Tapi let's say kita forget the Da Vinci Code terlebih dahulu. Ada sesuatu yang aneh itu apa gitu maksudnya? Ini loh, ini apa sih ini? Ini apa ini? Bagian daripada taplak atau apa gitu maksudnya? Apa sudah? Dapur itu ya maksudnya? Ada tungku ya? Tungku ya. Ada lagi sudah? Nice try. Ya, nah. Iya pintu, betul. Pintu sudah itu. Ada seorang vandal, seorang perusak. Ini by the way di tembok kan? Ini bukan kanvas sudah, bukan. Ini di tembok, di satu tembok gitu. Tembok terus habis itu nextnya kan ruangan gitu ya. Jadi ada seorang yang sangat tidak artistik gitu maksudnya, seorang yang sangat tidak menghargai seni, itu dia kira-kira tahun 1652 ya, kira-kira tahun 1652, itu dia mau bikin pintu ke ruangan yang sebelahnya. Jadi dia pikir satu-satunya jalan yang paling pas adalah bikin ya di sini, di tengah gitu maksudnya ya. Kita nggak tahu namanya siapa orang itu gitu. Untung dia bikin pintunya nggak terlalu tinggi. Kalau dia bikin pintunya tinggi, Yesusnya hilang aja ya. Jadi kita Last Supper without Jesus gitu ya. Itu akan aneh sekali gitu. Untungnya dia masih cukup waras untuk bikin pintu sampai segitu tok gitu. Tapi paling nggak ada bagian yang hilang, yaitu ya sandalnya Yesus misalnya gitu, dan sandal-sandal orang yang lain kali ya di bawah situ gitu. Good. Yang pasti dia putusin untuk bikin pintu yang sangat mengganggu, akhirnya merusak lukisan ini. Lukisan ini sangat kontroversial juga, seperti saudara tahu kan ya, di dalam Da Vinci Code gitu kan ya, juga lukisan ini ya, ada yang nonton kan ya film itu kan ya. Misalnya di situ digambarkan, coba lihat ini ada simbol-simbol tertentu yang hadirkan oleh Leonardo da Vinci. Misalnya ini, nah ini huruf V gitu kan misalnya ya. Ini seperti kayak cawan lah atau apa gitu ya. Wah, tafsirannya sangat fantastik, sudah saya bisa tafsir juga. Ini huruf V, Leonardo da Vinci sedang menubuatkan bahwa suatu saat akan muncul superhero yang namanya Violet misalnya gitu kan ya. Boleh juga kan ya, kenapa mesti menunjuk kepada cawan dan sebagainya gitu. Any tafsiran apapun mungkin kalau kita mau gitu. Ada beberapa isu yang kita bisa soroti di dalam lukisan ini. Yang pasti juga lukisan ini sangat indah, maksudnya dari perspektif Kristen khususnya, sebelum kita masuk ke dalam ini, kekonyolan yang ada pada Da Vinci Code itu, kalau dari perspektif Kristen sebenarnya ini adalah satu momen yang terus di-eternalize gitu ya, yang diabadikan ya. Gak ada sih bahasa Inggris kayak gitu. Yang diabadikan, yaitu di dalam satu momen yang dicari dalam Alkitab. Siapa yang tahu momennya apa kira-kira? Momen apa ini maksudnya? Jangan bilang perjamuan kudus ya, kita sudah ngomong dari tadi gitu. Wah, exactly, jawabannya luar biasa tepat. Betul sekali sudah. Itu adalah Yesus waktu setelah bilang salah satu di antara kalian akan mengkhianati aku, terus mereka jadi bingung semua gitu maksudnya.
Mereka jadi bertanya-tanya, siapa itu? Gitu. Coba saudara perhatikan di sini, gitu. Semuanya jadi bingung gitu mukanya, ekspresinya gitu. Dan Yesus di dalam perkataan, ya, ini bukan self-pity, saudara, ekspresinya, tapi satu kesedihan yang dalam gitu. Waktu dia mengatakan hal seperti itu, saudara lihat di sini, ini Petrus gitu ya. Nanti kita akan ngomong ini siapa sebetulnya gitu. Ya, ada isu perdebatan ini Yohanes atau Maria sebetulnya gitu. Karena sangat feminin, maksudnya Maria Magdalena gitu misalnya, karena sangat feminin gitu. Nah ini Yudas gitu kan ya. Saudara melihat tangannya mengekspresikan kekagetan gitu maksudnya ya, seperti kayak nggak siap gitu. Tapi murid-murid yang lain nggak ada yang tahu, di situ Petrus ya. Dan ini coba saudara lihat, ini laki atau perempuan? Ya gambaran memang kita harus mengakui kalau secara sepintas gambaran ini ya lebih ya terus terang lebih mirip perempuan sih gitu kan ya. Perempuan siapa ya? Ya mungkin Maria gitu maksudnya. Tapi kalau saudara hitung ya Yohanesnya jadi nggak ada gitu. Apakah mungkin ya Yohanes nggak ada, terus yang ada Maria gitu misalnya? Yes, kita bisa tafsir macam-macam. Misalnya salah satu tafsiran yang konyol gitu misalnya bilang ya mungkin Yohanes lagi ini kali dompetnya jatuh, terus waktu dia itu bungkuk ke bawah, terus si Leonardo jebret gitu kan, terus Yohanes muncul lagi. Film gua habis dong, nggak ada lagi, sorry ya nggak masuk lagi lu di foto ini gitu misalnya, karena kanvasnya Leonardo da Vinci sudah habis itu. Ya satu tafsiran yang ini apa itu esoterik misalnya gitu ya, fantastik. Yohanes lagi ngambil dompetnya yang jatuh ke bawah atau gelasnya jatuh dan sebagainya gitu. Sebetulnya dia ada gitu misalnya, tapi nggak ada dukungannya sama sekali ngomong kayak begitu, itu konyol gitu kan ya. Persoalannya di sini ya, kenapa gambaran Yohanes di situ sangat feminin kalau itu Yohanes, kalau itu Maria gitu. Dukungannya apa gitu. Kita bisa melihat beberapa poin di situ. Misalnya ya adalah satu ya, Leonardo da Vinci sendiri gitu. Apakah dia akan nekat menggambarkan Last Supper ini tanpa Yohanes lalu dengan begitu daring menggantikannya dengan Maria gitu misalnya. Apakah itu akan diterima oleh gereja misalnya? Mungkin nggak di dalam zaman itu gereja menerima lukisan kayak gitu? Nggak mungkin gitu. Yang kedua, gambaran Yohanes sebagai murid yang mungkin dikatakan paling muda gitu ya, karena dia matinya paling tua, ya digambarkan rather feminin ya, apa itu nggak ada jenggot dan sebagainya. Itu gambaran normal pada zaman itu. Jadi gambaran John sebagai yang paling muda lalu digambarkan sebagai rather ke arah feminin itu biasa gitu di dalam zaman itu gitu. Bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Dan juga dukungan-dukungan yang lain misalnya ya, kita tahu di dalam ayat firman Tuhan ada yang mengatakan Petrus membisikkan kepada siapa? Yohanes kan ya, dan bukan kepada Maria untuk tanya kepada Yesus. Coba lu tanya dong siapa orang itu sebetulnya gitu kan. Ada catatan seperti itu di Alkitab kan ya. Gak ada catatan Petrus suruh ngomong kepada Maria supaya Maria tanya Yesus, gak ada sama sekali ayat itu. Tapi Petrus bicara kepada Yohanes ya. Yohanes suruh tanya ke Yesus sebetulnya orang itu siapa gitu maksudnya. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi ini kemungkinan besar adalah kalau nggak mau dibilang 99 atau even 100% for sure ini Yohanes dan bukan Maria gitu kan ya. Nah itu akan menggugurkan tesis-tesis berikutnya misalnya yang dikatakan, saudara kan lihat ini huruf V kan ya. Terus di dalam Da Vinci Code misalnya mereka main-main digeser misalnya, kalau mereka kan percaya ini Maria gitu kan ya. Dengan hin-hin tertentu gitu kan ya. Terus Maria digeser di sebelah sini lah, di sebelah apa? Di sebelahnya Yesus, jadi pas kali dibikin kayak begini. Ya, jadi digeser. Ini Da Vinci Code ya, bukan saya maksudnya ya. Da Vinci Code geser, ini kan dia percaya itu Maria, jadi ditempelin tuh, liatin pas banget kan ya. Terus yang di sini mungkin ngamuk, apa-apaan lu gitu misalnya kan ya, atau apa gitu lah. Kurang ajar kamu gitu ya, apa-apaan kayak gituan. Terus Yesus juga seperti kayak Sims menikmati gitu misalnya ya. Satu gambaran yang rather menghujat sebetulnya gitu. Ya. Tapi kalau kita mau main-main juga maksudnya, katanya Amsal kan bilang jawablah orang bodoh berdasarkan kebodohannya kan ya. Jawablah orang bebal berdasarkan kebebalannya gitu kan ya. Mari kita jawab ini berdasarkan kebebalannya. Kita bisa coba ini eksperimen yang lain. Misalnya coba try Mary and siapa yang lain, Mary and Judas misalnya. Nah, nempel juga kan. Tuh. Terus Judas seperti nggak seneng gitu maksudnya. Sesak tahu nggak? Sesak di sini. Petrus sudah di sebelah sini, lu masuk ke sini lagi gitu kan ya. Cocok juga sebenarnya Mary sama Yudas kan ya. Coba yang lain lagi. Nah, ini mungkin yang paling cocok gitu kan ya. Ngapain lu di sini gitu kan ya. Maria dan Andreas gitu misalnya. Gitu. You're not my wife gitu misalnya ya. I am married already gitu misalnya. Ya, cocok sebetulnya gitu. Mau taruh mana pun bisa cocok kok sebetulnya gitu ya. Saya waktu di
masukin sama Yesus terus jadi gambaran yang sangat meyakinkan seperti bahwa itu adalah Yesus punya relationship tertentu dengan Maria gitu, sudah dihin di dalam lukisan. Ya itu ridiculous apa argumen sebetulnya. Menurut saya yang paling cocok sih ini sebetulnya gitu ya. Ekspresinya nyambung sekali gitu kan ya. Andreas yang menolak kehadiran Maria. But again itu bukan Maria, itu Yohanes kok sebetulnya ya. Ya ini jadi lukisan yang sangat kontroversial ya. Nah kalau saudara mempertanyakan apakah ini Passover atau bukan, ya kemungkinan memang bukan. Saya kayaknya kita percaya Leonardo da Vinci kayaknya bukan nggak tahu bahwa Passover itu orang makannya itu bukan di meja gini, tapi apa? Seperti kayak simposium gitu kan ya, apa namanya ya? Apa itu bahasa Indonesia ya? Lesehan ya, oke lesehan. Mereka lesehan gitu kan ya. Dan ini kan enggak, ini kan di atas meja gitu maksudnya. Ini bukan Passover sebetulnya gitu. Lalu kalau saudara melihat di situ ya, mas gambaran daripada makanan-makanannya, ada argumen. Dan juga sepertinya nggak ada daging domba dan sebagainya. Ini bukan Passover sebetulnya gitu ya. Last Supper tapi bukan Passover. Ya. Ada ini apa diferensiasi gitu. Good. Kita teruskan ke lukisan yang berikutnya. Mona Lisa. Ya. Ini kita kesulitan sekali sudah. Maksudnya menafsir bagian ini ya karena satu problem lukisan ini simply terlalu terkenal gitu. Dan semua orang ngomong tentang lukisan ini, akhirnya kita jadi mau ngomong sesuatu yang ada certain objektivitas itu susah sekali gitu. Tapi kita bisa ikut merayakan keramat ya. But again, saudara bisa melihat di situ ini beberapa hal yang menurut saya bisa macam-macam sekali gitu kalau saudara mau. Misalnya itu gambaran di belakang nature tadi ya. Apa? Saint Anne, Saint Mary, situannya domba. Di sini nggak ada sama sekali. Lukisan ini rather sekuler sih memang ya. Ya. Pak Stephen Tong misalnya ada senyuman juga kan ya. Ini juga senyuman kan ya? Senyuman ya. Ada bedanya nggak sama senyumannya Mona Lisa? Ini dua-dua yang lukis Leonardo masih tetap bisa mengakomodate oke lah within Christianity gitu ya. Senyum ini, senyum yang penuh dengan confidence ya, kemenangan, kepercayaan diri gitu kan ya. Tatapan matanya coba lihat. Nah, secara itu, tapi ini sfumato terutama ya. Sfumato itu ini adalah teknik yang saudara lihat misalnya bikin dark. Sfumato itu dipercaya oleh banyak scholar sebagai satu teknik kemampuan Leonardo da Vinci yang dihadirkan secara bersamaan. Maksud saya apa sih? Ya kan? Tatapan matanya gitu, membawa satu nuansa paradoksikal gitu maksudnya. Satu sisi ya feminitasnya, maksudnya apa itu keperempuanannya gitu maksudnya ya. Tapi sisi yang lain juga saudara bisa melihat di dalamnya itu kepercayaan yang sangat macho gitu maksudnya ya. Kepercayaan dirinya gitu yang bahkan melampaui seorang pria yang kuat, sterek seperti apapun itu tercakup di dalam ini mata tuh. Sfumato teknik ya. Terutama ascribe ke ini Leonardo da Vinci gitu kalau kita ini pelajari di dalam scholar-scholar tentang Renaissance. Nah, saya masuk ke sini aja. Ini Michelangelo ya, Michelangelo, Creation of Adam ya, Michelangelo Buonarroti 1475 sampai 1564. Ini juga High Renaissance ya. Leonardo itu yang paling tua, Leonardo terus Michelangelo terus Raffaello itu the three ini ya, Italian High Renaissance Master. Itu ada di fresko ya, Sistine Chapel fresko di Vatikan. Kalau saudara ada kesempatan sana masih lihat. Saya sendiri sudah pernah ke Vatikan, saya nggak ada kesempatan pergi ke museum itu karena ngantrinya panjang sekali sudah dan saya punya prioritas yang lain. Tapi kalau saudara kesempatan sudah bisa masuk ke situ. Ini Adam, ini Allah pencipta gitu ya. Saudara lihat di sini kita bisa ngomong beberapa poin ya. Sayang di sini kita nggak bisa mengenali. Di sini kalau kita melihat gambarannya kan seperti kayak mirror image Allah pencipta lalu terus di situ Adam ya. Ini mungkin menggambarkan ayat atau prinsip firman Tuhan yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan as image of God ya. Jadi di sini Adam itu mirroring Allah pencipta. Ya, penghubungnya ini dua jari. Kalau saudara lihat di situ nggak menyentuh sebetulnya ya, nggak ada sentuhan kan ya. Jelas sekali di situ Allah yang menciptakan, yang berinisiatif. Adam ditempatkan di dalam posisi penerima gitu. Jadi bukan ini ya, bukan paralel sentuh-sentuhan gini gitu, bukan. Tapi pencipta ya, yang menciptakan, terus Adam itu rather gambarnya tangannya pasif di sini sebenarnya. Dan nggak ada sentuhan, kita bisa tafsir bagaimanapun ada break di situ ya, ada break antara pencipta dan ciptaan.
sedikit Van Tillian interpretation, pencipta ciptaan sebagaimanapun ada break di situ ya. Ada penyelidikan yang menarik khususnya dari dunia modern kalau kita melihat di bagian ini ya. Seorang yang belajar medis banyak menyelidiki ini di dalam zaman yang mana banyak pelukis itu mulai mempelajari anatomi, saudara tahu kan ya, mereka mempelajari anatomi dengan bedah tubuh manusia, terus mereka jadi tahu, oh otak itu begini, oh limfa itu begini, empedu itu begini, dan seterusnya gitu. Ada penafsiran dari dunia medis yang quite convincing menurut saya gitu, saya ambil satu saja gitu, yaitu ini sangat akurat gambaran daripada organ apa ya? Exactly, otak gitu maksudnya ya. Ini organ otak sebetulnya gitu maksudnya. Terus ada organ-organ yang lain juga gitu maksudnya yang bisa ditemui di sini. Ya, whether itu simbolikal atau mendemonstrasikan juga hasil studi daripada Michelangelo tentang organ-organ tubuh manusia ya. Itu debatable gitu, tapi kalau kita katakanlah ambil di dalam penafsiran sisi yang percaya ada aspek simbolikal, nah bukan kebetulan sudah di situ digambarkan misalnya otak gitu ya di dalam bagian ini ala pencipta. Seperti kita tahu misalnya Thomas Aquinas di dalam Summa Theologica ya, buku yang penting sekali, dia menekankan aspek image of God itu terutama di dalam reason ya, di dalam intelek. Manusia itu adalah image of God karena dia adalah makhluk yang berpikir ya. Allah itu adalah intelek yang paling tinggi. Allah itu berpikir. Demikian manusia diciptakan sebagai rational creature, sebagai makhluk yang berpikir. Itu mirroring gitu maksudnya, sebagai God's image ya. Terus di sini gambaran otak gitu. Ya mungkin bukan kebetulan sih, mungkin bukan kebetulan gitu. Perempuan di sini nggak jelas ini siapa gitu, mungkin Hawa atau mungkin personifikasi daripada Sofia misalnya gitu. Atau ya nggak jelas tafsiran itu gitu. Oke, ini adalah Madonna of the Meadow, Madonna del Prato, Raffaello Sanzio ya. Raffaello Sanzio 1483, 1520, Italian High Renaissance. Jadi seperti kita tadi bilang, 3 Great Master, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio. Ini tahun 1506. Kita memang nggak ada waktu untuk tanya jawab, tapi kalau saudara memang kepingin sekali kasih komentar atau apa, langsung angkat tangan terus kita bisa sisipin waktu sedikit-sedikit gitu kali ya. 113 kali 88 cm, Kunsthistorisches Museum di Vienna ya. Notably salah satu museum yang paling penting juga gitu di seluruh dunia gitu, maksudnya Louvre, Saint Petersburg ya, Museum Insel di Berlin, Kunsthistorisches Museum, Rijksmuseum Amsterdam, satu lagi mungkin ini Metropolitan di New York. Good, ini di Kunsthistorisches Museum ya. Kalau saudara melihat di sini, saudara menyaksikan bentuk ini, apa piramid kan ya, tipikal gitu maksudnya. Ini pengaruh Leonardo gitu. Holy Family di dalam ini bentuk piramid hierarkial gitu maksudnya, geometrical. Poussin masih pakai seperti ini juga kan saudara, kalau datang di seminar saya yang pertama, Nicolas Poussin itu masih pakai bentuk piramid juga untuk Holy Family gitu ya, highly geometrical, tapi sebetulnya ascribe to mungkin Leonardo da Vinci gitu yang ini. Nah di sini kita melihat Maria di dalam mengikuti tradisi Leonardo da Vinci of the Meadow ya, jadi di luar gitu maksudnya, ada nature di luar, nature ya. Tapi ini religius gitu kan ya. Nature, ini grace ya. Nature, grace. Thomasian gitu maksudnya. Misalnya kalau kita boleh kaitan ke situ, karena Thomas Aquinas kan sebelumnya gitu. Nature, grace. Tapi Mona Lisa, nature gitu misalnya ya. Ini nature, grace. Nah di sini kita mendapati Virgin Mary yang digambar di dalam apa yang disebut pose itu kontraposto ya. Kontraposto itu maksudnya apa? Kontraposto itu adalah satu pose ya yang menitik beratkan kepada satu kaki. Saudara tahu ini enggak ya Pak, sculpture-nya apa David dari Michelangelo? Tahu enggak? Ya, itu juga kontraposto. Jadi gaya kontraposto ya. Itu untuk isu painting itu menarik sekali karena di situ ada challenge, berarti ada anatomical by the way gitu kan, anatomical. Beratnya itu jatuh lebih kepada situ dan satunya lebih rileks gitu ya. Ada satu gambaran pose yang lebih anggun di situ tentang kontraposto kalau dipakai bukan cuma di dalam lukisan tapi juga di dalam ini sculpture misalnya ya. Berdiri di satu kaki menjatuhkan berat konsentrasi kepada satu kaki. Ada gambaran yang rada rileks gitu kan ya. Jadi gambarannya lebih dinamik daripada misalnya yang ini yang betul-betul berdiri pada dua kaki. Ini kan kurang dinamis kan ya, maksudnya terlalu statis gitu ya. Mungkin Middle Ages kayak begini gitu.
ada sesuatu yang nggak nyambung kan, ini seperti dinamis tapi di sini sebetulnya kakinya kaku banget itu. Makanya gini terus agak gini, itu wajar sekali sih gitu maksudnya. Gambaran Renaissance yang lebih dinamis dibanding dengan Middle Ages dan seterusnya dan seterusnya. Di situ istilah yang dipakai di situ ya kontraposto maksudnya ya. Counterpose namanya gitu. Relax ya. Jadi tensionnya itu seperti dirilis gitu kan ya. Oke, lalu kita di sini melihat Maria ya, Maria atau Madonna Maria, dia biru dan merah ya. Biru dan merah itu warna simbolik sebetulnya gitu. Kalau kita melihat birunya itu merupakan simbol dari gereja ya, simbol dari gereja. Merah itu adalah darah Kristus ya, yang akan menyelamatkan gerejanya. Nanti kita lihat di dalam lukisan yang lain gitu maksudnya, Raffaello khususnya gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam dua figur itu ya. Kalau kita lihat itu satu adalah Kristus ya, satu lagi adalah Yohanes Pembaptis gitu kan ya. Yang mana yang Kristus, yang mana Yohanes Pembaptis? Siapa yang tahu mukanya dulu gitu kan ya? Yang mana yang Kristus, yang mana Yohanes Pembaptis? Ya gampang lah sebetulnya kenal, siapa yang dipegang Maria gitu aja kan ya. Seorang ibu ya akan pegang anaknya terutama gitu kan ya. Ya gambarnya sangat realistis, pada dasarnya manusia toh agak egois juga gitu misalnya. Oh dia pegang anaknya sendiri gitu. Tapi bukan itu kan maksudnya, ini dia pegang bayi Yesus, ya ini Yohanes. Akan lucu sekali kalau Maria pegang Yohanes, Yesusnya dibiarin jalan-jalan sendiri gitu maksudnya ya. Itu akan lucu sekali. Nah kalau kita melihat di sini agak sedikit detail, maksudnya gambarnya itu jelas sekali yang mana Yesus, yang mana Yohanes Pembaptis, bukan cuma dari perspektif yang mana yang dipegang Maria, tapi sudah lihat matanya misalnya ya. Satu mata yang worshiping ya, mata yang melihat ke atas, satu mata yang penuh dengan dignitas ya, menerima worship daripada Yohanes. Dua-duanya pegang ini miniatur salib gitu ya, baik Yohanes maupun Yesus memikul salibnya masing-masing ya. Yohanes pegang salib di bawah, Yesus pegang salib yang di puncak ya. Itu nggak usah ditafsir lagi, maksudnya jelas sekali maksudnya apa gitu. Yohanes pegang salib yang di bawah, Yesus pegang yang di atas. Tapi saudara waktu tafsir ya mesti ada batasannya juga. Maksudnya gini, kita nggak bisa tafsir sampai misalnya gini, Yesus pegang pakai satu tangan, apa maksudnya? Misalnya gitu ya. Satu tangan lagi pegang tangannya Maria, apa itu maksudnya gitu ya. Terus kita bisa tanya anything. Di sini ada pohon, apa maksudnya pohon gitu misalnya. Kenapa di sini gunungnya satunya menjulang, satunya begini? Ya kalau saudara tanya kayak gitu semua ya Google sendirilah gitu maksudnya. Saya juga nggak tahu jawabannya gitu ini. Maksudnya ada keterbatasan di dalam simbolisme gitu ya. Saudara nggak bisa tanya any kind of detail, saudara tanya gitu maksudnya. Ini artinya apa ini? Kenapa di sini apa itu rambutnya keribu gitu misalnya dan sebagainya. Ya nggak tahu kenapa kayak gitulah, nggak tahu. Good. Jadi ini gambaran daripada Raffaello ya. Saudara perhatikan deh, sekali lagi, tadi kan saya janji ngomong ini ya, matanya. Coba saudara lihat deh, matanya melihat ke bawah nih. Juga ada certain senyuman ya, tapi lain sama yang Leonardo da Vinci tadi gitu. Maksudnya deep piety gitu ya, apa gambaran humility ya, apa itu gambaran penyembahan, adoration, apa kesederhanaan itu much more deeply reflected di dalam Raphael daripada Leonardo da Vinci gitu. Sehingga kalau kita ngomong kasar, ya ini judgement agak kasar gitu maksudnya. Leonardo da Vinci itu lebih sekuler sih memang daripada Raffaello gitu. Ya. Coba sudah lihat ya, ini piousnya gitu mukanya dibanding dengan ini Marianya, let's say Leonardo da Vinci, apalagi sama Mona Lisa gitu. Ya. Gambaran mata yang melihat ke bawah itu kalau kita baca treatise dari Bernard de Clairvaux ya, itu terkenal sekali karya itu, 15 langkah menuju kepada kerendahan hati. Itu di situ ada satu poin yang mengatakan orang rendah hati ya, itu dia Bernard de Clairvaux ya, dia jalan itu matanya itu melihatnya itu ke bawah sebagai ekspresi kerendahan hati gitu misalnya, salah satunya itu. Ya. Saya percaya itu didesepsi sih oleh orang-orang Katolik, tapi ini bukan berarti mengajarkan ini ya kalau orang lihat bawah itu berarti dia rendah hati, nggak tentu, mungkin uangnya jatuh juga bisa gitu orang dan sebagainya. Bernard de Clairvaux cuma mau mengatakan orang rendah hati mungkin mengekspresikan secara body language dengan mata itu melihat ke bawah. Nah, kita melihat itu poin seperti itu diresepsi dengan baik misalnya oleh pelukis-pelukis zaman Renaissance, termasuk oleh Leonardo da Vinci, termasuk oleh Raffaello dan seterusnya. Good, kita teruskan sudah.
Madonna del Granduca masih Raffaello Sanzio. Saudara lihat di situ again sama di sini ya, blue and red. Red symbolizing the blood of Christ, blue symbolizes the church. Saudara lihat bayi Yesusnya di situ ya, ini lahir berapa kilo kayak gini gedenya. Apa ini maksudnya saudara? Salah proporsi atau apa? Bukan ya. Itu di dalam penggambaran ini hierarkial, saudara mesti mengerti ya. Kenapa digambarkan lebih besar? Meskipun dia bayi, dia jauh lebih penting daripada Maria gitu. Jadi kalau saudara melihat ini bukan cuma di dalam zaman Renaissance, saudara bisa lihat di dalam zaman itu medieval misalnya, itu proporsinya nggak karu-karuan. Ada orang yang lebih gede tiba-tiba satunya cebol lah, ntar Yesus yang kegedean dan sebagainya, seperti kayak nggak tahu proporsi sama sekali. Mereka bukan nggak tahu proporsi, mereka mau menyatakan hierarki gitu. Seharusnya kalau proporsional ya bayinya nggak sebegini kan, ini agak menakutkan kan bayi segede ini gitu. Tapi mau mengatakan Yesus bayi itu lebih besar daripada Maria, lebih besar daripada bayi-bayi yang biasa karena dia itu ilahi gitu. Bayi Yesus, saudara perhatikan ini tipikal Raffaello ya, itu maksudnya mata yang terlihat ke bawah gitu, maksudnya itu Raffaello gitu. Raphaelian eyes ya. Saudara melihat di situ ini juga ada teknik sfumato ya di sini kan. Ujung-ujung ini ya, sfuma ini coba lihat ini ya. Tapi efeknya itu lain sama Leonardo da Vinci ya. Kalau Leonardo da Vinci bisa menimbulkan gambaran sinis lah apa gitu kan ya, confidence dan sebagainya. Ini kita nggak melihat gambaran itu. Ini kita melihat satu gambaran satu sisi ya, again sfumato paradoxical effect. Satu sisi kerendahan hati, surrender, penyerahan diri dan sebagainya. Sisi yang lain juga kekuatan gitu. Kekuatan iman yang ada di dalam. Tapi kalau Leonardo da Vinci mungkin kepercayaan diri dan sebagainya. Sama-sama pakai teknik sfumato, paradoxical effect atau konten yang ada di dalamnya totally different. Saya percaya Raffaello secara itu ya, penghayatan rohaninya itu lebih baik daripada Leonardo da Vinci, meskipun kita mesti ngomong apa adanya. Leonardo da Vinci mungkin toh lebih gifted daripada ini Raffaello gitu. Seterusnya juga School of Athens. Ini School of Athens gambaran daripada ini banyak filosofer yang dimuat jadi satu di situ. Ini juga Raffaello Sanzio. Lihat di situ ada gambaran kubah gini ya. Ini Pythagorean center di situ. Ya, centernya adalah Plato dan Aristotle. Ada scholar misalnya yang mengatakan sebetulnya nggak terlalu penting sih untuk menyelidiki gitu ya, siapa filosofer yang mana, itu non issue di dalam zaman Raffaello. Yang mau ditonjolkan di situ bukan mau ini gambaran esoteric treatment tentang filosofer ini dan itu, terus yang highly symbolical dan gimana gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah mau menyatakan polifoni ya, conversation, philosophical conversation yang di dalam polifoni gitu. Semua orang hadir di situ dan saling berdiskusi satu dengan yang lain. Poinnya di situ gitu. Jadi kalau kita berspekulasi, kita bisa berspekulasi sih, ini siapa, itu siapa dan sebagainya. Menurut beberapa ahli cuma ada beberapa orang saja yang bisa dipastikan gitu, yang kemungkinan melesetnya sedikit gitu. Yaitu misalnya ya pasti adalah Plato, Aristotle gitu misalnya. Plato ya yang menunjuk ke atas, Aristotle menunjuk ke bawah gitu, maksudnya di dalam filsafat Aristotle, filsafat Plato idealisme, filsafat Aristotle formalisme gitu kan ya. The really real itu menurut Plato adalah yang di atas, menurut Aristotle itu yang the really real adalah yang kelihatan ini, form, bahkan ide pun itu ada dari situ. Menurut Plato waktu kita melihat kuda ya, kenapa kita itu sebut kuda, kita bisa mengkategorikan kuda karena di dalam pikiran kita sudah ada gambaran kuda idealis gitu ya, kuda idealis. Lalu di situ terus kita mendefinisikan dengan kuda yang kita lihat itu karena kita sudah punya pengertian kuda idealis gitu. Tapi Aristotle berpikir sebelahnya, kenapa kita bisa punya gambaran kuda idealis? Karena kita lihat kuda yang sesungguhnya. Gitu. Kuda yang sesungguhnya di dalam bentuk itu maksudnya ya, di dalam meter itu, itulah yang akhirnya kita proyeksikan lalu menjadi kuda idealis. Jadi satu pendekatannya dari atas ke bawah, satunya dari bawah ke atas. Ya, makanya satunya menunjuk ke bawah, satunya menunjuk ke atas. Beberapa orang lain yang kita bisa pastikan misalnya adalah Socrates, Pythagoras, Euclid, Ptolemy, Zoroaster, Rafael, Sodoma dan Diogenes. Yang lain mungkin spekulatif gitu. Itu yang certainty kira-kira orang yang kita sebut tadi. Rafael itu yang ini.
Good. Terus Tintoretto ya. Tintoretto masih Italian High Renaissance ya. Christ washing the feet of the disciples. Ya. Tintoretto ini masuk di dalam zaman yang sama, High Renaissance. Ini lukisan 1556 ya. By the way tadi yang itu School of Athens itu ada di ini Vatikan ya. Kalau yang lukisan ini adanya di National Gallery di London ya. National Gallery di London. Saudara melihat di situ gambaran ekspresi daripada perendahan Kristus, ini humility of Christ, pengorbanannya, cinta kasihnya yang membasuh kaki daripada murid-muridnya. Cerita ini cuma ada di dalam Injil Yohanes ya, di dalam pasal yang ke-13 menurut banyak scholars gitu, dan itu maksudnya very convincing gitu ya, common knowledge, yaitu struktur daripada Injil Yohanes itu dibagi dua, pasal 1 sampai 12, 13 dan seterusnya. 1 sampai 12 itu Yesus melayani secara publik ya. Lalu 13 dan seterusnya itu pelayanan intern kepada murid-muridnya gitu.